Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2C Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manajemen risiko pada UMKM Seblak Warok. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diah selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen risiko atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil observasi. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini kami akan lebih fokus ke manajemen risiko operasional pada Seblak Warok. Seblak Warok berdiri pada awal tahun 2021. Pemiliknya bernama Ibu Dewi Susanti. Beliau pertama kali berjualan seblak karena mengikuti salah satu event yang diadakan di tempat tinggalnya, yaitu perumahan Dermo yang diberikan fasilitas satu stand setiap RT. Pada saat awal berjualan, beliau tidak hanya menjual seblak, tetapi terdapat menu lain seperti bakso dan seafood. Setelah beberapa waktu, ternyata menu yang paling disukai pelanggan adalah menu seblak. Sehingga beliau memutuskan untuk meneruskan berjualan seblak sampai saat ini. Apa sih resiko operasional? Resiko operasional merupakan risiko yang mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau gangguan dalam proses operasional bisnis. Pertemuan dan analisis yang pertama, identifikasi resiko. Nama UMKM yaitu Seblak Warok berada di lokasi Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 83 Kelurahan Mojoroto. Jenis usaha yaitu makanan, izin usaha nomor induk berusaha yaitu 280230038152. Nomor sertifikat halal ID 35111248 Di sini Seblak Warok melakukan pengelolaan resiko. Pada identifikasi resiko operasional, yang pertama ada risiko bahan baku atau material memiliki 4 resiko. Yang pertama, kelangkaan beberapa bahan seblak. Yang kedua, harga bahan yang fluktuatif. Yang ketiga, lokasi pembelian bahan topping yang cukup jauh. Yang keempat, keterlambatan pengiriman bahan baku. Pada resiko proses pembuatan atau metode, ada 3 resiko. Yang pertama, kesalahan pemberian level pedas dan topping seblak. Yang kedua, kurangnya alat pelindung diri pada saat memasak. Yang ketiga, yaitu masakan hangus. Yang selanjutnya ada resiko SDM atau man. Yang pertama, kurangnya tenaga kerja, hanya 2 orang saja. Yang kedua, menurunkan kualitas kerja karena kurang fokus. Pada risiko keuangan atau money terdapat 2 risiko. Yang pertama, kurangnya pencatatan laporan keuangan. Yang kedua, kecurangan yang dilakukan pelanggan lupa bayar. Yang selanjutnya, risiko peralatan atau mesin. Ada 4 risiko. Yang pertama, kelangkaan gas. Yang kedua, kebakaran karena kebocoran gas. Yang ketiga, kurangnya perawatan pada peralatan. Yang keempat, kurangnya alat kompor untuk memasak. Yang terakhir terdapat output memiliki 3 risiko. Yang pertama, keterbatasan tempat makan. Yang kedua, antrian pelanggan yang menumpuk. Yang ketiga, kurangnya media pemasaran. Untuk frekuensi dan dampak terdapat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel metrik di atas, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu tingkat frekuensi kejadian. Tingkat 1, kejadiannya tidak pernah. Tingkat 2, jarang. Tingkat 3, cukup sering. Tingkat 4, sering. Tingkat 5, sangat sering. Dan untuk tingkat dampak, tingkat 1, sangat kecil. Tingkat 2, kecil. Tingkat 3, sedang. Tingkat 4, besar. Tingkat 5, sangat besar. Setiap kotak hijau berarti tingkat resikonya rendah. Setiap kotak kuning berarti tingkat resikonya sedang. Dan untuk kotak merah berarti tingkat resikonya sangat tinggi. Nah, bagaimana sih cara kita menanggulangi risiko-risiko tersebut? Nah, sekarang kita akan masuk pada pemecahan masalah. Kalau secara teori, ada 3 tahapan dalam pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi risiko. Pemilik harus mengidentifikasi semua jenis risiko dan karakteristik risiko dalam setiap produk dan aktivitas usaha secara berkala. Yang kedua, pemantauan risiko. Ini dilakukan untuk memastikan risiko berada pada batasan yang telah ditentukan. Dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat risiko yang akan terjadi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian risiko. Lalu selanjutnya yaitu dengan praktik lapangan.
Untuk praktek di lapangan, ada resiko bahan baku. Yang pertama yaitu kelangkaan topping. Untuk mengatasi kelangkaan topping seperti jamur, enoki, piluh cikur, dan cuanki lidah, seblak warok dapat bermitra dengan supplier. Selanjutnya yaitu ada harga bahan baku yang fluktuatif. Untuk mengatasi harga bahan baku yang fluktuatif, seblak warok dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada lokasi supplier yang jauh. Untuk mengatasi lokasi pembelian bahan baku yang cukup jauh, seblak warok dapat melakukan pengadaan bahan-bahan pada pusat pembelanjaan di sekitar lokasi yang lebih dekat agar dapat mengurangi biaya transportasi. Yang terakhir yaitu ada keterlambatan bahan baku. Untuk mengatasi keterlambatan pengiriman bahan baku, seblak warok dapat melakukan pengadaan bahan jauh-jauh hari sebelum waktu yang ditentukan. Yang berikutnya yaitu resiko proses pembuatan. Dalam proses pembuatan, terkadang terdapat beberapa resiko. Yang pertama yaitu kesalahan pemberian level. Untuk mengatasi kesalahan pemberian level, seblak warok dapat memberikan pelatihan khusus kepada karyawan yang bertanggung jawab dalam penyajian menu seblak. Yang kedua yaitu kurangnya APD saat memasak. Untuk mengatasi kurangnya alat pelindung diri pada saat memasak, seblak warok dapat menyediakan alat pelindung diri yang cukup untuk karyawan, seperti sarung tangan, masker, dan pelindung kepala. Dan yang ketiga yaitu masakan hangus. Untuk mengatasi resiko masakan yang hangus, seblak warok dapat memperketat pengawasan pada pengolahan menu untuk menghindari kesalahan dalam proses pembuatan. Selanjutnya ada resiko SDM atau resiko sumber daya manusia. Di dalamnya yaitu ada yang pertama, kurangnya karyawan. Untuk mengatasi kurangnya karyawan atau tenaga kerja, seblak warok dapat mencari tenaga kerja tambahan untuk membantu proses produksi menu. Yang kedua yaitu menurunnya kualitas kerja. Untuk mengatasi menurunnya kualitas kerja karena kurang fokus, seblak warok dapat memberikan motivasi dan insentif kepada karyawan yang memiliki kinerja baik dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada resiko keuangan. Di sini untuk resiko keuangan yang pertama yaitu kurangnya pencatatan laporan keuangan. Untuk mengatasi kurangnya pencatatan laporan keuangan, seblak warok dapat menggunakan software keuangan yang dapat membantu dalam pencatatan laporan keuangan dengan lebih mudah dan akurat. Yang kedua yaitu kecurangan dari pelanggan. Untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan atau biasanya yaitu lupa bayar, seblak warok dapat memberikan pengingat kepada pelanggan untuk membayar tagihan mereka agar tidak ada kecurangan yang terjadi. Selanjutnya ada resiko peralatan. Yang pertama yaitu kelangkaan gas. Untuk mengatasi kelangkaan gas, seblak warok dapat melakukan pengukuran dan survei kebutuhan gas secara rutin agar tidak terjadi kekosongan gas. Yang ketiga yaitu kebakaran karena kebocoran gas. Untuk mengatasi kebakaran karena kebocoran gas, seblak warok dapat melakukan maintenance secara rutin pada seluruh peralatan yang berhubungan dengan gas. Yang kedua yaitu kurangnya perawatan berkala. Untuk mengatasi kurangnya perawatan pada peralatan, seblak warok dapat membuat jadwal perawatan rutin pada seluruh peralatan yang digunakan agar tetap dalam kondisi yang baik. Yang terakhir yaitu kompor yang terbatas. Untuk mengatasi kurangnya peralatan memasak seperti kompor, seblak warok dapat menambah jumlah kompor yang digunakan pada dapur produksi untuk mempercepat proses pembuatan menu. Selanjutnya yaitu resiko pada output. Dalam resiko pada output terdapat beberapa resiko seperti yang pertama keterbatasan tempat makan. Untuk mengatasi keterbatasan tempat makan, seblak warok dapat melakukan renovasi ruang agar dapat menambah jumlah tempat duduk. Yang kedua yaitu antrian yang menumpuk.
Untuk mengatasi antrian pelanggan yang menumpuk, sebelah warok dapat menggunakan sistem antrian yang baik agar pelanggan dapat menunggu dengan lebih nyaman. Yang terakhir yaitu kurangnya media pemasaran. Untuk mengatasi kurangnya media pemasaran, sebelah warok dapat memanfaatkan sosial media atau platform marketplace untuk memperluas pangsa pasar. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa seblak warok adalah sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner makanan di Kediri. Seblak warok menawarkan seblak sebagai menu utama, kemudian ditambah dengan beberapa menu pelengkap seperti bakso seafood, Korean, dan topping yang lainnya. Seblak warok ini telah menjadi salah satu tempat seblak favorit yang selalu ramai dikunjungi pelanggan karena memiliki rasa pedas yang menggugah selera dan bumbu rempah yang kuat menjadi ciri khas seblak warok. Menu seblak yang paling laris biasanya disajikan dengan tambahan topping seperti ceker ayam, balungan ayam, sakwi pakcoy, dan makaroni. Meskipun seblak warok telah menjadi tempat yang disukai oleh banyak pelanggan, usaha ini tetap menghadapi beberapa risiko operasional yang perlu dikelola dengan tepat. Risiko yang dihadapi oleh seblak warok meliputi risiko bahan baku, risiko proses pembuatan, risiko sumber daya manusia, risiko keuangan, dan risiko peralatan.